Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian yang semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap mukmin atau orang yang mengimani bahwa kelak akan ada hari kiamat, kelak akan ada alam akhirat, tentunya mereka betul-betul mengharapkan bahwa kepulangan nanti ke kampung akhirat merupakan kepulangan yang membahagiakan, karena dia yakin bahwa tempat dia kembali itu hanya dua. Yang pertama adalah surga dan yang kedua adalah neraka. Setipis apapun iman seorang mukmin, meskipun dia banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan ada seorang pun yang mau masuk ke dalam neraka. Di antara mereka pasti semuanya ingin diampuni dosanya, pasti semuanya ingin masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Tapi apakah para jemaah tahu semuanya bahwa tidak akan ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surganya Allah di antara umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dia yang meneladani para sahabatnya yang mulia di dalam beragama. Dan ini jelas dikabarkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang mendahului lagi pertama-tama dari kalangan muhajirin dan ansar, maksudnya mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhajirin adalah orang yang pindah dari Makkah ke Madinah untuk menyelamatkan agama mereka, karena mereka diusir, mereka dizalimi, mereka tidak bisa melaksanakan syariat Islam di Makkah, maka mereka pun diwajibkan untuk pindah hijrah ke Madinah. Adapun Ansar, maka mereka adalah menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena keimanan mereka. Merekalah yang disebut dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhajirin dan Ansar. Walladzina taba'uhum, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang meneladani mereka. Maksudnya adalah yang mengikuti akidah mereka, kepercayaan mereka, keimanan mereka. Maksudnya adalah yang mengikuti pendapat-pendapat mereka di dalam beragama, yang mengikuti contoh mereka di dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah janjikan bagi Muhajirin dan Ansar dan bagi orang yang mengikuti mereka di dalam beragama, maka kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah pasti ridha kepada mereka dan mereka pun pasti akan merasa puas terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi ridha Allah ini hanya akan diberikan kepada Muhajirin dan Ansar. Adapun bagi generasi setelah Muhajirin dan Ansar, maka yang akan Allah ridhai hanyalah bagi orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka kita sebagai generasi yang datang setelah Muhajirin dan Ansar, kewajiban kita adalah memastikan apakah akidah kita sudah sesuai dengan akidahnya Muhajirin dan Ansar. Apakah cara ibadah kita sudah sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh mereka, yang mereka pelajari dari Rasulullah SAW, atau tidak? Karena ternyata ridha Allah itu terbatas hanya bagi Muhajirin, Ansar, dan bagi orang yang meneladani mereka dengan baik. Dan merekalah yang akan mendapatkan kepuasan hidup. Kenapa mereka mendapatkan kepuasan hidup? Karena Allah memberikan pahala yang sangat besar kepada mereka. Dalam lanjutan ayatnya Allah menyebutkan, wa a'adda lahum jannati tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada.
dan Allah sudah mempersiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, di mana mereka akan hidup abadi selamanya di dalam surga itu. Jadi sekali lagi para jemaah sekalian, Allah mengabarkan ridha-Nya bagi muhajirin dan ansar dan bagi orang yang meneladani mereka, dan juga Allah hanya mempersiapkan surga bagi muhajirin dan ansar serta bagi orang yang meneladani mereka dengan baik di dalam beragama. Maka hari ini kewajiban kita adalah kita mempelajari apa sebetulnya diwariskan oleh muhajirin dan ansar. Kewajiban kita adalah talabul ilmi, mencocokkan apakah solat kita sudah sesuai, apakah wudhu kita sudah sesuai, apakah tata cara umroh, haji sudah sesuai, apakah cara kita memperingati hari raya sudah sesuai dengan cara mereka, apakah cara kita melaksanakan ibadah ziaratul kubur, tata cara berdoa itu sudah sama atau belum dengan apa yang mereka ajarkan kepada generasi berikutnya. Karena kalau tidak, maka janji Allah tidak akan berlaku untuk kita. Karena Allah berjanji, pasti janjinya ditepati. Tapi janji Allah ada syarat dan ketentuan, yakni bagi para sahabat dan juga generasi berikutnya yang mengikuti mereka dengan baik di dalam agama ini. Kalau dalam perkara duniawi enggak masalah kita berbeda dengan mereka. Kita menggunakan handphone, mereka tidak, itu enggak masalah, karena itu perkara duniawi. Kita menggunakan mobil, mereka menggunakan onta, enggak masalah. Ini perkara duniawi. Tapi kalau perkara agama, wajib hukumnya kita mengikuti mereka. Wajib kita mengkopi bagaimana cara mereka melaksanakan ibadah ini. Khususnya adalah perkara-perkara akidah yang ada hubungannya dengan keyakinan-keyakinan kita, dan secara umum adalah segala hal yang berhubungan dengan agama kita. Mungkin di sana ada pertanyaan, bagaimana jika seandainya seseorang menganut agama Islam ini, dia pun ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi ternyata ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang pernah dipraktikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ternyata berbeda dengan apa yang pernah mereka pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabnya ada pada ayat yang lain, di mana Allah berfirman, wa may yushakikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, dan siapa yang menyelisihi rasul padahal sudah jelas petunjuk baginya. Hari ini petunjuk Nabi atau sunnah Nabi, ajaran Nabi itu sudah jelas, mudah untuk kita pelajari. Kita enggak bisa mendapatkan uzur dengan kita menyimpang, enggak bisa. Karena kalau kita mau belajar, maka pasti kita akan bisa sampai kepada kebenaran. Kita bisa sampai kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab sunnah itu sudah selesai dibukukan, sudah selesai diperiksa oleh para ahlinya, mana hadis yang sahih dan mana yang tidak. Para ulama mereka sudah mencatat bagaimana akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah mencatat bagaimana cara ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat seseorang mengada-ada melakukan suatu ritual yang tidak diajarkan oleh Nabi, atau memiliki akidah, keyakinan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka tidak ada uzur baginya untuk menganut kesesatan ini, tidak bisa. Karena ajaran sudah selesai diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah menjadi sesuatu yang mafhum oleh semua orang. Segala hal itu harus dipelajari. Saat kita faham, maka kita wajib untuk bertanya. Bukan kita bertanya kepada perasaan kita, bukan kita bertanya kepada akal kita, bukan. Karena agama Islam adalah agama yang berdasarkan kepada wahyu, agama yang berdasarkan kepada ilmu, agama yang penjelasannya langsung diturunkan oleh Allah dari langit melalui utusan-utusannya. Adapun akal kita itu hanyalah perangkat agar kita bisa memahami wahyu Allah Azza wa Jalla. Adapun perasaan kita itu sesuatu yang mesti dibimbing, yang mesti diluruskan dengan wahyu, dengan ilmu. Akal dan perasaan tidak bisa dijadikan sebagai patokan benar dan salah di dalam beragama kita. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, kata Allah, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Perhatikan para jemaah sekalian,
pada saat ayat ini turun, tidak ada yang disebut orang yang beriman kecuali Muhajirin dan Ansar, kecuali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka otomatis maksud dari ayat ini adalah, dan siapa yang menyelisihi jalannya para sahabat, maka Allah mengancam dengan dua hal. Ancaman yang pertama adalah nuwallihi ma tawalla, kata Allah, maka kami akan membiarkan dia berada di dalam kesesatannya. Allah sudah menjamin siapapun yang tidak mempelajari ajaran Nabi dan siapapun yang tidak mempelajari ajaran para sahabat, maka dia pasti akan sesat, dia pasti akan menyimpang. Yang dimaksud dengan kesesatan adalah membenarkan sesuatu yang salah atau menyalahkan sesuatu yang benar. Terkadang orang menyalahkan agama karena merasa itu bertentangan dengan budaya. Terkadang mereka mengkritik agama karena tidak sesuai dengan nalar mereka atau tidak sesuai dengan syahwat perasaan mereka. Padahal Islam bukanlah agama syahwat, bukanlah agama perasaan. Islam bukanlah agama akal, bukan. Tapi Islam adalah agama yang berdasarkan kepada wahyu. Kita semuanya sudah dibekali dengan akal dan juga perasaan. Kalau seandainya akal dan perasaan itu cukup untuk menjadi standar kebenaran di dalam beragama, maka untuk apa Allah mengutus seorang Rasul untuk menyampaikan wahyunya yang langsung Allah sampaikan dari langit? Ini menunjukkan bahwa akal hanyalah perangkat yang mesti dipergunakan untuk mempelajari ilmu, dan perasaan itu adalah sesuatu yang mesti dibimbing oleh ilmu, sehingga dia hanya takut kepada sesuatu yang memang boleh ditakuti, dia hanya boleh cinta kepada sesuatu yang memang boleh dicintai, dia hanya boleh berharap kepada sesuatu yang memang boleh diharapkan secara aturan syariat. Tidak segala hal yang kita cintai itu adalah baik, dan tidak segala hal yang kita benci itu adalah buruk. Jihad itu sesuatu yang dibenci oleh jiwa, oleh syahwat, tapi itu baik. Kenapa? Karena Allah yang mensyariatkannya. Poligami ada sesuatu yang disukai oleh laki-laki tapi dibenci oleh wanita. Apakah rasa suka laki-laki ataukah rasa benci wanita yang menjadi standar baik dan benarnya poligami? Bukan. Standarnya adalah karena Allah yang mensyariatkannya, maka itu adalah keadilan, maka itu adalah kebijaksanaan, maka itu adalah benar. Terlepas dari terlepas dari apakah kita suka ataukah kita benci. Maka sekali lagi para jemaah sekalian, bagi kita sebagai seorang mukmin, kewajiban kita adalah mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengada-ada. Dan untuk bisa sampai kepada sunnah Nabi adalah cocokkan dengan apa yang sudah diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana cara salat kita, bagaimana cara saum kita, bagaimana cara haji kita, semuanya mesti kita pelajari sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Makanya orang yang malas untuk talabul ilmi, selamanya mereka tidak akan pernah menjadi orang baik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan selama itu pula dia pasti akan jauh dari surganya Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang mengabarkannya. Beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memahamkannya agama. Jadi kalau dia tidak faham agama, dia tidak akan mendapatkan kebaikan, atau dia tidak akan dianggap sebagai orang baik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena baik dan buruknya manusia bukan dipandang berdasarkan akal dan syahwat kita, bukan, tapi dinilai berdasarkan sudut pandang Allah Azza wa Jalla. Dan kata Nabi, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Sementara takwa itu erat hubungannya dengan ilmu. Karena takwa tidak akan terwujud kecuali kita tahu mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang, mana tauhid dan mana syirik, mana haram dan mana yang halal, mana sunnah dan mana bid'ah. Jika tidak tahu itu, maka tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Para jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man salaka tariqan yatamisu fihi ilma, sahharallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, suatu cara, suatu usaha dalam rangka mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.
Jadi masuk surga hanya bisa dilakukan dengan cara kita mempelajari ilmu. Maksud belajar ilmu adalah pelajari apa yang diajarkan oleh Nabi, pelajari apa yang diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jika di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis disebutkan ilmu, maka ilmu yang dimaksud hanyalah ilmu agama saja, tidak mencakup ilmu umum. Karena ilmu umum itu hukumnya mubah, bukan wajib. Kita butuh ambil, tidak butuh maka kita pun tidak akan diazab karena kita tidak mempelajarinya. Tapi ilmu agama seminim-minim hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu hukumnya wajib. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Mempelajari ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun kita mempelajari ilmu kedokteran, maka bagi yang ingin silahkan pelajari. Bagi yang tidak, maka jangan terlalu terbebani. Pelajari hal lain yang sesuai dengan minat kita, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi ilmu agama tidak ada mau atau tidak mau, sempat atau tidak sempat. Gak ada cerita seperti itu. Apakah Anda ingin masuk surga? Maka pelajari. Anda tidak ingin masuk surga, selesai urusan, gak usah belajar, gak masalah. Karena Allah menghubungkan jalan menuju surga hanya dengan ilmu saja, yakni kita mengetahui mana salah dan mana yang benar, mana yang lurus dan mana yang bengkok, mana yang sesuai dengan ajaran Nabi dan mana sesuatu yang diada-adakan kemudian dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah sekalian, lanjutan dari ayat yang tadi saya bacakan terkait dengan ancaman dari Allah bagi orang yang menyelisihi Nabi dan para sahabat. Ancaman yang kedua adalah wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Jadi siapapun, entah dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim ataukah dia tidak menganut agama Islam, selagi dia menyelisihi ajaran Nabi, selagi dia menyelisihi ajaran para sahabat radhiyallahu anhum, maka kata Allah, wa nuslihi jahannam, maka kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Karena tidak semua yang kita sebut ibadah itu akan diterima oleh Allah, tidak. Allah enggak butuh kepada ibadah kita. Tidak selamanya sesuatu yang kita sebut sebagai kebaikan dan ketaatan kemudian Allah suka, cinta dan menerimanya, tidak. Allah hanya menerima ketaatan yang sesuai dengan ajaran Nabi-Nya, yang diniatkan untuk mendapatkan ridhanya, untuk mendapatkan surganya. Adapun ibadah kita, meskipun kita lelah melaksanakannya, meskipun banyak tenaga yang sudah kita keluarkan, banyak biaya yang sudah kita keluarkan, tapi misalnya tidak ikhlas, bukan karena Allah, itu tidak diterima. Atau karena Allah tapi caranya tidak sesuai dengan cara Nabi SAW dan para sahabatnya, itu pun sama, tidak akan diterima. Makanya ikrar kita terdiri dari dua ikrar. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan juga utusannya. Yang pertama berhubungan dengan keikhlasan kita, artinya setiap ibadah kita berlandaskan tauhid, artinya ibadah kita hanya untuk Allah. Ikrar yang kedua, kita itu berjanji bahwa kita tidak akan menyembah Allah kecuali dengan cara Nabi atau Rasul yang diutus oleh Allah itu. Itu Nabi Muhammad SAW. Yang mana saja yang tidak terpenuhi, maka itu akan membuat ibadah kita tidak akan diterima. Misal yang simpel, ketika ada orang salat zuhur 5 rakaat, tentunya tidak akan diterima meskipun dia ikhlas karena Allah. Nah, semua ibadah pun sama, hanya saja terkadang bagi orang yang malas belajar, sesuatu yang mengada-ada tidak sesederhana seperti kita memahami salat zuhur 5 waktu tidak sah. Banyak yang tidak difahami, makanya bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ulama jika kalian tidak faham.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمات والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum faina taswata safi min tamamil salah. Safnya mari dirapatkan dan diluruskan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله